Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Imam Syekh, kepada Ketua BKM dan kepada seluruh jemaah solat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulianya, Tuan ingin menyampaikan yaitu tentang solat. Solat adalah satu ibadah yang begitu luar biasa, yang langsung Rasulullah mengambil yaitu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibadah-ibadah yang lain Rasulullah tidak perlu untuk sampai kepada Allah untuk mengambilnya, tetapi lewat perantara daripada Jibril. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Allah, maka pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah memi'ratkanku dan aku telah bertemu dengan Engkau. Tapi bagaimana dengan umat-umatku?" Maka kata Allah, "Inilah aku mengundang engkau ya Muhammad. Solat ini adalah pertemuan antara aku dan hamba-hambaku, yaitu umatmu, wahai Muhammad. Tapi hari ini pertemuan itu tidak kita rasakan di dalam hati kita. Karena salat yang kita kejarkan hanyalah salat secara zahiriah. Tetapi batin kita tidak ikut di dalam salat. Salat kita hanya sejarah, yaitu bahasa yang lain, yaitu hanya syariat. Kita mengetahui bagaimana syarat dan rukun salat. Yang mana rukun salat yang telah kita ketahui, ada qalbi, ada qauli, ada fi'li, 13 rukun sembahyang. Tetapi tidak kita bawa di dalam batin kita salat tersebut, hanya secara zahir, rukuk, sujud. Padahal Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menanglah orang-orang yang salat itu, mereka-mereka yang salat yang hudur hatinya kepada Allah. La salata illa bihudur qalbi, kata Rasul. Tidak dihitung salat itu pahalanya, melainkan mana dia hudur hati kepada Allah. Maka hari ini kita melihat di dalam kitab Syiarus Salikin, dikala kita mengambil air salat, kata Rasul, itu setan lari terbirit-birit, takut dia. Mengambil air sembahyang yang bagaimana? Kalau kita mengambil air sembahyang hanya secara zahir, maka ini tidak menggugurkan dosa-dosa kita. Kita lihat di dalam kitab Syiarus Salikin atau kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falembani, itu tidak dapat meruntuhkan segala dosa-dosa anggota tubuh kita. Tetapi kalau kita iringi secara batin, zahir kita mencuci tangan, tapi di dalam hati kita berdoa, "Ya Allah, berikanlah keberkatan tanganku ini, jauhkan daripada segala mara bahaya."
Kita masukkan yaitu air ke mulut, ya Allah. Jadikan lidah ini lidah yang selalu berzikir dan memberikan nasihat-nasihat kepada orang. Kita masukkan air ke hidung, ya Allah, ciumkan aku dengan bau-bauan syurga. Jikalau kita keluarkan air hidung, ya Allah, jangan Engkau ciumkan hidungku ini daripada bau-bauan neraka. Jikalau kita mencuci muka, ya Allah, putihkan wajahku seperti wajah para aulia. Kita mengambil air sembahyang dengan tangan kita sampai siku-siku, ya Allah, jadikan tangan ini yang memegang buku amalan. Ya Allah, jangan jadikan tangan kiriku memegang buku amalan lebih-lebih daripada belakangku. Ya Allah, payungkan aku di bawah aras. Ya Allah, dengarkan aku kalam-Mu. Di dalam tasawuf disuruh kita menyuci tungku, walaupun di dalam kitab fikih tidak, makruh. Tapi di dalam tasawuf, karena itu ada hadis daripada Nabi. Ya Allah, jangan Engkau belenggu leherku daripada belenggu api neraka. Kita mencuci kaki kita yang kanan, ya Allah, tetapkanlah kakiku daripada titian siratal mustaqim. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan kakiku, ya Allah, di titian siratal mustaqim. Setelah itu baru kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Itu semua dosa di anggota tubuh kita. Dikala kita mencuci muka, dosa-dosa mata yang kita memandang kepada yang haram, Allah runtuhkan. Apabila zahir dan batin kita pergunakan di dalam ibadah. Jadi diambil kita air salat bukan lagi air salat secara zahir, tapi zahir dan batin. Dikala kita telah mengambil air salatnya, syaitan yang terbirit-birit di pelung antara masyrik dengan maghrib. Sehingga dikala itu Allah datang. Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, tarik hijab. Tinggalkan aku berdua dengan hambaku. Inan kehwatirannya bermunajat dengan Allah. Tapi di dalam munajatnya hana terasa tanya. Pada ruang munajat yang tidak dilewati oleh pura dan malam. Kenapa ulama-ulama kita membaca sejarah mereka khatam Quran di dalam salat? Mustahil engkau. Mustahil itu khatam. Secepat apapun kita baca Al-Quran, tidak mungkin khatam Al-Quran. Tapi mereka kok bisa khatam? Sehari semalam mereka berzikir 10.000 kali, berselawat 10.000 kali, solat sampai 1.000 rakaat. Mereka telah berjumpa, sudah masuk ke dalam ruang munajat. Di saat kita berdua dengan Allah pada saat itu, apa yang kita baca, semua Allah menjawab. Waktu kecil-kecil dulu kita ada mengaji kitab Miftahul Jannah. Pak balik-balik. Apa yang enggak dijawab sama Allah? Kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab. Malaikat lihat hamba-hambaku itu sedang memujiku, wahai malaikat. Ar-Rahmanir Rahim. Mereka terus memujiku, wahai malaikat. Maliki yaumiddin, mereka mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang engkau minta daripadaku, wahai hamba? Coba minta. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang engkau minta. Ada lagi, wahai hambaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi jikalau kita salat cepat-cepat kita baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kapan Allah mau menjawab bacaan yang kita baca? Cobalah kita pasakan satu ayat kepada satu ayat. Setiap ayat yang kita baca kita diam
kita sebut nama Allah di dalam hati. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah, Allah. Maliki Yaumiddin. Baru solat tanyanya menjadi efek bagi tanya. Sehingga solat kita tanya hana pri tak sembahyang berjamaah. Tetapi solatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita harus mengakui kita ada solat, tetapi masih kita mengumpat dendam, dengki, tidak bersyukur, tidak rida terhadap qada dan qadar Allah, tidak pernah menerima, merasa cukup di atas pemberian Allah. Hidup kita yang selalu di dalam mengeluh terhadap kehidupannya. Berarti solatnya yang belum dapat mencegah segala perbuatan keji dan munkar. Bukan, karena solatnya belum zahir dan batin. Solatnya hanya zahir. Solat kita hanya sekedar rukuk dan sujud. Apa beda solat kita dengan anak-anak kita? Malah anak kita lebih baik daripada kita. Anak kita yang orang ke sembahyang ibu, lagi ke puruna le gure. Allahu akbar kabira sampai fil alamina innaka hamidum majid hana tinggal. Tanya karena kamalim. Doa iftitah yang sunnah hay'ah. Bacaan di dalam rukuk sunnah hay'ah. Membaca a'udzubillah sunnah hay'ah. Iktidal bacaan di sunnah hay'ah. Sujud bacaan di sunnah hay'ah. Sehingga tak pelewat doa iftitah hana baca le. A'udzubillah hana baca le. Cok yang wajib. Ayat pendek hana baca le. Padahal anak kita lebih baik lagi solat mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan lagi keperluan libur. Padahal makin alim kita makin terpubut. Bu yang sunah-sunah di dalam solat tersebut. Bacaan di dalam kitab yang menulis. Nanti boleh bapak-bapak, ibu-ibu lihat dalam kitab Sirus Salikin jilid pertama. Dikala kita bertakbir Allahu Akbar, tadi Allah telah menarik tirainya, hanya kita berdua dengan Allah. Di saat itu Allah katakan pada malaikat, malaikat tarik tirai, hambaku bukan untukku solatnya. Dia katakan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar itu tidak ada di dalam hatinya. Lebih besar silap swallow barinya masjid. Lebih raya isteri ji, lebih raya toko ji. Bukan kerana cahaya Allah ini kecil di dalam batin dia. Lebih besar cahaya toko dia, lebih besar cahaya anak, lebih besar cahaya isteri. Sehingga dia berdusta dan salat dengan Allah. Di saat itu tidak ada Allah membalas. Maka keruh salat dia. Mawad. Kiban cara untuk khusyuk dulu. Apa tidak terdengar suara orang? Kita belum mampu lagi ya. Kita tidak mampu solat seperti Sayyidina Ali. Dikala dia tertusuk oleh panah, disuruh cabut dikala dia solat, tidak terasa solat. Tidak terasa dikala ditarik iaitu panah tersebut. Kita hari ini tingkat hudur hati dan tersebut asma Allah. Allah. Teringat kepada maknanya tak kira khusyuk tu. Tapi orangnya hana maknanya. Hana nama Allah di dalam batin dia. Nama selain Allah yang tersebut di dalam hati. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Lun hadap wajah hati lun ya Allah kepada drone pemilik langit dan bumi. Kad berbohong dua go dia. Bunuh ba Allahu Akbar dan yang berbohong dengan Allah. Ba wajah tu dan yang berbohong dengan Allah. Pandai kata hadap wajah kata gelon ke Allah. Kehadap wajah kata ke isteri kata, ke anak kata, ke pekerjaan kata, ke belang kata, ke toko kata, hana kehadap gelon berbohong kah?
semakin keruh sembahyang dia. Sehingga solat itu tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini yang harus kita latih tunggu tua. Coba kita latih hari ini kita solat. Allahu Akbar. Sebut nama Allah dalam hati, bukan dengan mulut, dengan hati. Allah, Allah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Dedang-dang yang sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kamu mulai khusyuk dia. Kamu mulai terasa solat. Menyobarkan tak sembahyang per rakaat 2 minit, 5 minit, 10 minit. Dinokan 10 menit. Pelan-pelan dah solat. Kalau kita solat sendiri, rukuk itu bukan 3 kali, 11 kali lebih afdal. Atau 9 kali, atau 7 kali, atau 5, atau 3 paling kurang. Tidak boleh 1 kali. Sah 1 kali, sah. Kalau orang yang mencari akhirat, jangan kurangkan daripada 3 kali. Tidak kita baca pun sah. Yang penting rukuk. Asal kana tumakninah di dalam rukuk saja. Tapi kita orang yang mengejar akhirat, perlu menumpuk pahala-pahala yang nak di dalam solatnya baik dah tinggalkan. Sehingga jangan kita tinggalkan apapun, sekecil apapun yang kita tahu kita perbuat. Ini solat. Bagaimana untuk taraih solat yang laginya? Ini perlu kepada latihan. Inilah nama hadis yang batinnya tariqat nanti. Kalau tadi namanya syariat, tariqat, padu syariat dengan tariqat. Tanya alergi tadi dengan tariqat. Sang-sang punya urung bertariqat, kau urung ka aulia Allah. Bukan. Tariqat itu jalan. Jalannya rohani kita kepada Allah, untuk dekat dengan Allah, untuk bisa teringat kepada Allah. Sambil kita duduk, berdiri, berjalan, bekerja, nafas yang kita tarik dan kita keluarkan, tersebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Dahir kita bersama dengan makhluk, sirat ajib kupi dia. Dahir bersama makhluk, batin kita bersama Allah. Tidak lekang hati dia menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Itu tarikat. Tarikat itu tidak ada kerlingan hati selain daripada Allah. 24,000 kali tengku kita hirup nafas Allah dalam satu hari, satu malam. Coba ibu fikir-fikir. Berapa kali ada tersebut nama Allah di dalam batin? Kalau tidak, ini rugi. Ini diminta juga Allah bertanggungjawab. Apa yang engkau ingat, apa yang engkau sebut, setiap engkau tarik nafas dan engkau keluarkan. Penting tarikat. Di dalam kitab tersebut dijelaskan, dibagi nafsu ini menjadi 7. Imam Al-Ghazali membaginya 3. Ada namanya nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainah. Orang yang tidak bertarikat ahli sufi ini kan kata lun, tapi kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Orang yang tidak bertarikat ahli sufi, mereka tidak akan sampai kepada nafsul mutmainah. Mereka hanya bermain di dalam amarah, lawamah, jatuh kepada amarah, naik kepada lawamah. Tapi orang yang telah bertarikat ahli sufi, awal perjalanan mereka itu pada lawamah. Sehingga tunggu karunia Allah untuk dinaikkan kepada nafsul mutmainah. Itulah nafsu yang Allah panggil di dalam Al-Quran. Ya ayatun nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, wahai nafsul mutmainah, kembalilah engkau kepada Allah, padahal Allah engkau ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada engkau.
Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau di dalam golongan-golongan hambaku, dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Yang dihoi Allah sebagai hamba itulah yang orang yang telah di dalam nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu nafsu yang telah tenang. Tidak ada lagi pemberontakan batin di dalamnya. Hanali keluh kesah dalam hidup, menerima segala pemberian Allah walaupun sedikit. Urangnya 20 ribu, kakak 20 ribu kalagian matul dalam ilmu Tuhan. Singah gejuk sertuh, lusa gejuk 200 ribu, urangnya musribetan. Tidak lagi dia berontak hatinya. Sudah rida dia terhadap qada dan qadar Allah. Sudah sabar dia di atas segala ujian dan cobaan Allah. Telah syukur dia terhadap nikmat Allah. Orang yang dah pegah sabar. Dikala kita difitnah, kita dicaci maki, kita diupan, kenapa kita marah? Siapa yang menggerakkan lisannya untuk mencaci maki kita, untuk menghina kita, untuk menyesatkan kita, mengkafirkan kita? Tidak ada satu daun pun yang jatuh biiznillah melainkan dengan izin Allah. Sengaja Allah kirim urung-urung yang lagian dalam kehidupan kita untuk dilatih kesabaran kita. Kita harus menganggap orang-orang yang seperti itu, itulah orang yang dikirim oleh Allah sebagai guru sabar danyo. Yang gure danyo ya, gure sabar. Sehingga orang difitnah, mampukah kita bertahan, menahan kita daripada disakiti dan tidak membalas daripada menyakiti? Jikalau itu sudah mampu, baru kita menjadi golongan hamba Allah. Allah mengatakan dalam hadis kudusi nunggu, so yang han rida terhadap qadalun, han sabar di atas balalun, han syukur di atas nikmat lun, tidak menerima di atas pemberianku, keluar daripada kolong langitku, cari Tuhan yang lain selain aku. Berarti kita han getung sebagai hamba. Belum mampu dengan rida terhadap qada. Han mampu tak sabar atas bala dan ujian. Han pernah tim syukur atas nikmat Tuhan. Maka terbit dari kolong bumu Allah, minta Tuhan selain Allah. Itu sudah bahasa-bahasa yang sangat mengerikan dalam hidup saya. Jadi ja'ba Allah, menjadi hamba Allah, itulah hati qalbun yang salim, hati yang tidak ada kesyirikan, syirik khafi maupun syirik jali. Orang yang di dalam nafsul amarahnya memang dia tidak akan berbuat kebaikan sedikit pun. Yang nafsul amarah selalu berbuat kejahatan. Naik kita kepada lawamah, lawamah itu sudah benci kepada keburukan. Jihanagala ikalan urung pegak maksiat. Tapi dia tidak mampu juga berbuat kebaikan. Dikala dia mampu berbuat kebajikan, tapi dia belum mampu istiqamah. Jikalau dia telah berbuat kebaikan dan istiqamah, tapi dia belum dapat menghilangkan sifat-sifat yang ada di dalam batinnya itu, belum juga tidak diterima sebagai hamba-Nya Allah. Hari ini kita pikir amalan kita ini sudah dibalas sama Allah. Coba lihat hadis Nabi yang sudah pernah saya ceritakan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah terlebih dahulu diciptakan 7 malaikat yang menjaga pintu langit. Bak pintu pun geperiksa mengupat. Amai katanya lagi bintang di langit, lagi mata ura bersinar je. Tak meratib, tak sembahyang berjamaah, tak berbuat baik, tak bersedekah, tak jak haji, tak jak umrah. Tapi begitu terus bak pintu langit pertama katanya amalan kau, amalan fulan bin fulan di hagu tengah. Nyan kacau amalannya atas muka kati. Amalannya amalan soleh. Engkau hanya melihat zahir. Aku diperintahkan Allah untuk menjaga amalan ini apabila sifat batin yang jelek. Jangankan sampai pada Allah, baklun han lewat. Nyan baru sabar nunggu, nyan penyakit paling raya dia. Mengupat.
So jamin amalan katanya yang sembahyang subuhnya. Selamatnya sembahyang. So jamin. Tidak ada yang jamin. Begitu tertebik darinya tengah dapat jauh dan mupat habis. Umpang bocor dah bau masjid. Siapa jamin? Itu belum lagi pemeriksaan di langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam dan ketujuh. Dan begitu sampai ketujuh, apakah Allah menerima? Kagak terima je. Apakah dibalas? Belum tentu. Dilihat bak ujung nak ikhlas. Hana kah nak kebalas? Cuman hana tulis singa. Bati amalan kita nak tak bubut. Cuman pahala baik lagi bak Allah hana. Kosong kita. Jadinya hadisnya ke cobalah pelajari, buka bak internet atau bak kitab Hidayatul Salikin dan tertulis hadis tersebut. Ci bayang-bayang. Kerana amalan tanya orangnya pun mentang nol. Nyo 60 tahun kau mu nol pahala kapadung umpang lepo. Jangan-jangan satu karung pun belum ada pahala kita, amalan kita. Nyopo yang geklik sahabat Nabi wate gedinga hadisnya dulu. Geklik sahabat Nabi seakan-akan dia tidak diam lagi di dalam menangis tersebut. Nyamban temakut ni. Sehingga wate kata depu dengku bajuk tu. Nyan penting. Wate ka penting. Ka pentinglah buat tarikat. Wate penting buat tarikat baik takut le urang. Kan sinyak, kan gege-gege tanya bertarikat. Yang kepeti abu-abu bertarikat. Upane, sobgah. Apa peti abu-abu saja yang boleh berjumpa dengan Allah, mengenal Allah, tanya haji. Coba kita padukan syariat dan tarikat. Baru Allah memberikan hakikat dan makrifat kepada kita. Lunpua tarikatnya dari Abu Matang Perlak. Bumatang perlak daripada Abu Yamun Ali. Hana saya temikut, temakut urang. Takut pungolah, menyutahan tak beramal. 15 draw wak ikut dulu. Tapi alhamdulillah urangnya tarikatnya sudah lun kembangkan di Cok Terung, di Cok Usi, Dakuta, di Kurumani. Di balai kan mulai ramai jamaah katanya. Termasuk Ustaz Usairi sudah masuk ke dalam suluk, kabar tawajuh. Dan jamaah-jamaah lain, Pak Jol, Ayah Tengku Hafiz, Pak Nasrul dan kawan-kawan yang lain sudah bergabung. Sudah merasakan tawajuhnya. Tawajuhnya itu wajah. Tak hadap-hadap hati dia kepada Allah, tak ingat Allah. Di dalam tawajuhnya mengandung pertaubatan, taklik di sini. Tak ingat dosa, tak ingat mati. Tak rabitah kepada mati, tak rabitah pada gurih, tak berzikir Allah, 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 Allah. Sehingga tak latih-latih tu Allah, 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 Allah. Kiban cara orang hati tak duduk bak kedai kopi, bejit Allah, Allahnya baik gada. Sirah tajak kerja, sirah tak semerah, sirah ketengok pemandang yang tak bubur. Zikir hati itu tidak ada waktu, tidak ada waktu haram. Saya menyolidah dalam kamar mana hanya haram. Tapi menyau hati, silakan berzikir. Tidak boleh putus. Hati Nabi hantam tengen, yang nak tepit dua mata. Hantam pernah tengen Nabi. Hati yang terus berzikir. Kita mata jaga hati tengok tu. Ini tarikat tu. Sehingga katanya punya akan terdalami tarikat ni kita galak tu. Kata rasa jiwa kita kata tenteram. Kata rasa kita kedekatan kita kepada Allah. Solat kita mulai khusyuk. Sehingga tak betul kitab-kitab yang tentang ilmu-ilmu tarikat dan syariat. Tak gabung dua. Itulah kitab-kitab seperti Hidayatul Salikin. Di sini kan lengkap. Di situ sudah ada tauhid, di situ sudah ada syariat, di situ sudah ada fikihnya, sudah ada tasawufnya. Tiga-tiga ilmu sudah ada di dalam tersebut.
Dan bukan diajarkan syariat zahir mandang, tapi syariat zahir dan batin di dalam kitab tersebut diajarkan. Sehingga orang-orang yang bertarikan lun ajak pada Ustaz Usairi untuk mengaji kitab tersebut setiap malam Rabu di dayah beliau. Malam Jumaat bak balai lun. Ini tidak ada kepentingan apapun, tapi untuk bertobat umatnya. Bertobat sahabat-sahabat katanya yang sudah jauh kepada Allah. Nyo tu kumatua. Ian keinginan daripada lun tuan. Mudah-mudahan cita-cita dan daripada doa-doa gurau-gurau sahabat-sahabat masjid yang mulianya akan terpudip tawajuh. Walaupun orangnya belum mengerti apa itu tawajuh, apa itu tarikat. Sang-sang orang mati dia kata tamang di dalam tarikat. Dia akan menjadi orang aulia kan. Tarikat bahagia ikat hati kita untuk mengingat Allah. Orang-orang maksiat tamang dalam tarikat bukan supaya dia mau berbuat taat, mau bertobat. Sid urang maksiat punya abu je mun urang maksiat ge tamang tarikat bah mengikat hati dia dari maksiat hanale pubut maksiat. Jadi bukan untuk orang-orang alim saja, untuk kita-kita pun bisa. Kita belajar dua-dua syariat, kita belajar tarikat, kita belajar. Tidak boleh belajar tarikat mentang hakikat, zindik dia. Belajar syariat mentang hana belajar hakikat. Berhampiran tanya dengan Wahabi. So pegahnya Abuya Mudawali. So istighal dengan syar'i serta dengan hana dengan hakiki. Nyan ke urang wahai akhi berhampiran dengan Wahabi. Kiban talit Wahabi tanya pi karak-karak to lagi Wahabi. So istighal dengan hakiki serta hana dengan syar'i. Nyan ke urang wahai akhi. Nyan ke urang yang zindiki. Zindik urang mendosa hantu. Mandu harus belajar syariat, tarikat atau bahasa lain di fiqh, tasawuf, tauhid, ini tidak boleh terlepas. Apabila salah satu guru mendosa, itu ilmu hal, wajib kita pelajari level ilmiah. Ya, mudah-mudahan yang tidak paham dan ingin mengerti atau ingin mempelajari boleh nanti duduk pergi ke balai, pegah-pegah apa itu tarikat, apa itu tawajuh, supaya kita senang, supaya kita makin dekat hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi luntuan terutama dan kepada tungku-tungku sekalian. Maka untuk mengambil keberkahan, kita beristighfar 5 menit, kita ingat dosa, kita ingat mati. Dan tak lagi bantu Pak Ustaz Usairi untuk beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita baca sambil kita menundukkan kepala, mengingat dosa, mengingat mati, mengingat kubur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Pada hari ini, pagi ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang sengaja maupun tak sengaja, dosa zahir dan batin kami ya Allah.
dosa mata yang selalu melihat kepada yang haram, tapi Engkau belum membutakan mata kami, ya Allah. Engkau begitu sayang kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur di atas nikmat Engkau. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu rida terhadap qada dan qadar Engkau. Jadikan kami hamba-hamba yang sabar. Jangan Engkau jadikan kami hamba-hamba yang terus mengeluh di dalam kehidupan kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami yang telah mengandungkan kami 9 bulan sehingga kami lahir ke muka bumi ini, ya Allah. Tidak tidur ibu kami. Setiap pagi dia membersihkan popok kami. Dia cuci baju kami, dia siapkan makanan kami. Dia antar kami ke rumah sekolah, dia menunggu kami sampai pulang. Dikala pulang, dia menyiapkan makanan untuk ayah kami. Tapi kami belum dapat membalas jasa-jasa ibu kami, ya Allah. Hari ini ibu kami sudah tua dan sakit-sakitan, ya Allah. Kau berikan taufik dan hidayah-Mu untuk dia selalu beribadat kepada Engkau. Begitu juga ibu kami yang sudah tiada lagi, ya Allah. Jikalau pagi ini kuburnya sedang Engkau siksa, ya Allah, dengan zikir yang kami baca, bebaskan siksaannya, ya Allah. Jikalau kuburnya sedang Engkau sempit, ya Allah, luaskan kuburnya, sayangi ibu kami, ya Allah. Ampunilah dosa ayah kami yang siang dan malam mencari rezeki, ya Allah. Tak ada rezeki di sini, dia pergi keluar, ya Allah. Dia pergi ke negeri seberang di Malaysia, bertahun-tahun dia tidak pulang mencari rezeki untuk kami. Dia begitu sayang kepada kami. Setiap hari dia memberikan jajan kepada kami, memberi makanan, memberi pakaian. Begitu banyak ibadah yang dia tinggalkan di dalam mencari rezeki kepada kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Sayangi ayah kami dan ibu kami, ya Allah. Begitu juga Engkau ampunkan dosa suami isteri kami, ya Allah. Anak kamu, buah hati kamu, ya Allah, yang urangnya mandang dalam maksiat, yang hanya tim ibadat lam, ya Allah. Harapan kamu ya Allah, harapan dikala kamu mati, dia yang dapat menjadi imam bagi jenazah kamu, ya Allah. Nabi taufik dan hidayahkan anak cucu kamu, ya Allah, dan pampun dosa, pampun dosa gureh-gureh kamu, sahabat-sahabat kamu, tetangga-tetangga kamu, umat Muhammad. Ya Allah, netung kamu menjadi hamba ron, ya Allah. Ya Rasulullah, netung kamu umat ron, menyohan netung kamu bagi kamu singgah dalam padang mahsyar, ya Allah. Han netem tilik kamu dengan tilikan rahmat. Ya Rasulullah, baik paling wajah ron, ya Rasulullah, untuk memandang kamu. Ya Allah, lagi untuk bersapat kamu dalam masjidnya. Engkau kumpulkan kamu bersama Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ingin memandang wajah Nabi kamu, kamu hanya pernah makalan Nabi, ya Allah. Kamu rindu kepada Nabi kamu, ni izin kamu dapat memandang wajah Nabi kamu, ya Allah. Ya Allah, nemudah sakratul maut kamu, lemah lembut, tarik nyawa keluar.
nupu mati kamu dalam iman ya Allah dalam kalimah la ilaha illallah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.